Haleluya, salam sejahtera. Damai Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup dalam kebenaran. Surat 2 Yohanes dialamatkan atau ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Apakah ini ditujukan kepada seorang pribadi, yaitu seorang ibu dan anak-anaknya? Atau apakah ini hanya merupakan bahasa kiasan yang sebenarnya surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sekelompok orang-orang yang percaya? Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Namun bagi kita yang terpenting adalah pesan kebenaran yang disampaikan melalui surat 2 Yohanes ini. Yang penting bagi kita ada pesan kebenaran yang dapat kita terima. Ada pesan kebenaran yang dapat kita pelajari dari surat 2 Yohanes ini. Ada pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umat-umat Tuhan, kepada kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu agar kita tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran Kristus? Yang pertama, di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kita harus hidup saling mengasihi. Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Kristus, kita harus hidup saling mengasihi. Rasul Yohanes sangat bersuka cita karena anak-anak yang lahir dari ibu yang terpilih itu hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran merupakan hasil dari ketaatan. Ketaatan terhadap perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi hidup dalam kebenaran adalah merupakan hasil dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita umat manusia. Ketika kita hidup mentaati perintah Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, maka kita hidup di dalam kebenaran. Dan perintah Tuhan adalah supaya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Perintah Bapa bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah yang sudah ada pada sejak dari mulanya. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita umat manusia, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Dan perintah itu yaitu supaya kita saling mengasihi. Dalam ayat yang kelima dituliskan, 2 Yohanes 1 ayat yang kelima, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada
pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Jadi inilah perintah Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup saling mengasihi. Dan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, di sana memberikan definisi kasih, yaitu hidup menurut perintah Tuhan, hidup menurut perintah Allah, hidup menurut perintah Bapa. Itulah kasih. Saya bacakan ayat 6, dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan bersukacita untuk mentaati perintah Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan bersukacita hidup menuruti perintah Tuhan. Jadi kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, untuk kita hidup di dalam kebenaran adalah kita harus hidup dalam ajaran yang sehat. Dan itu dituliskan dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Rasul Yohanes memperingatkan akan adanya banyak penyesat yang muncul, yaitu orang-orang yang mengajarkan pandangan-pandangan yang salah tentang kekristenan. Mereka tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka mengabaikan, mereka tidak percaya, mereka tidak mengakui sisi kemanusiaan dari Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah 100%. Tetapi Yesus juga manusia 100%. Ketika dia lahir ke dunia, dia hidup di dunia ini. Dan pengajar-pengajar sesat itu, mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Dalam ayat yang ke-7 saya akan membacakannya, dikatakan ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pokok keimanan Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus kita, umat manusia yang berdosa. Jadi Yesus memang Allah, tetapi dia datang ke dunia menjadi manusia, menjadi sama dengan kita manusia. Itulah ajaran kekristenan. Tetapi para penyesat mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Yesus yang datang sebagai manusia. Dan orang-orang yang tidak mengaku Yesus datang ke dunia sebagai manusia, mereka disebut oleh Rasul Yohanes sebagai penyesat dan antikristus. Kita sudah membacanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam ajaran yang sehat, harus hidup dalam ajaran yang benar. Yesus adalah Allah 100%, tapi Yesus juga manusia 100%. Firman Tuhan menuliskan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bagian A, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi jelas firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus. Dalam Kejadian pasal 1 dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, firman
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu yang harus kita imani. Yesus adalah Allah, tapi dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Kita harus tetap hidup di dalam ajaran yang sehat. Kita harus tetap hidup di dalam ajaran yang benar. Yesus yang adalah Mesias, dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan di bulan Desember kita merayakan, memperingati hari kelahirannya Allah menjadi manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Hiduplah dalam kebenaran, saling mengasihi, mentaati perintah Tuhan, dan kita tetap berpegang kepada ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita semua semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPD LSD Magelang mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu, Engkau sudah menyertai, menolong kami di tahun 2022. Dan kami pun percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang ada bersama dengan kami umat-umat-Mu akan menyertai dan menolong kami di tahun 2023. Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau menyatakan pertolongan-Mu, Engkau membuka jalan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Berdoa bagi umat-umat-Mu yang menghadapi masalah ekonomi. Tuhan menolong mereka. Engkaulah sumber berkat itu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam pemulihan sakit kaki karena operasi melepas pen. Kiranya Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkaulah Jehovah Rapha. Engkau memulihkan dan menyembuhkannya. Kami juga bersyukur buat pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Berdoa untuk pengembangan pelayanan. Kiranya dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang mendengar dan percaya kepada Engkau. Menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau memimpin kami, Roh-Mu menuntun kami, kebenaran-Mu, firman-Mu terus menuntun kami untuk kami terus ada dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Tolonglah kami keluarga GPD LSAD Magelang ya Tuhan dapat menguasai diri dan menjadi tenang supaya kami dapat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.